Ujian keyakinan terbesar kita adalah penerimaan dan pengabaran kenabian. Untuk mencapai tujuan penciptaan kita harus memiliki keyakinan dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Sebagai pencipta, pada Allah lah kewajiban untuk mengenalkan wujudnya kepada kita. Allah menetapkan bahwa pengenalan sempurna hanya bisa berlangsung dengan perantaraan utusannya, yaitu Nabi atau Rasul. Allah juga menetapkan bahwa hanya dengan mengikuti secara sempurna pendidikan yang diberikan oleh para Nabi inilah kita akhirnya bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Apakah kita bisa mencapai tujuan hidup kita dengan misalnya menolak mengakui utusannya? Tidak. Apakah kita bisa lulus dari ujian pendidikan ini dengan mengabaikan atau malas mengikuti pengajaran Rasulnya ini, meskipun kita telah mengakui atau menerimanya? Tentu juga tidak. Jadi, penerimaan dan ketaatan kita terhadap Nabi Allah adalah syarat pencapaian tujuan hidup kita. Penolakan, bahkan pembangkangan terhadap Nabi, atau pengabaian terhadap pengajarannya, menghilangkan peluang kita mencapai tujuan penciptaan kita. Jadi, ujian keimanan terbesar kita adalah, maukah kita menerima pengajaran Nabi yang diutus kepada kita setelah menerima penjelasan yang lengkap dan meyakinkan tentang Dia? Ujian terbesar kita berlaku saat kita diberitahu tentang kedatangan seorang Nabi untuk kita. Bila kita menerimanya, ujian terbesar kita berikutnya adalah berjuang hingga akhir hayat untuk mengabarkan kenabian ini kepada masyarakat. Bila kita menolak kenabian, kita tidak bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Begitupun, bila kita menerima kenabian tetapi selanjutnya tidak berjuang hingga akhir hayat untuk mengabarkan kenabian ini kepada masyarakat, kita juga tidak bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Mengapa ujian keimanan terbesar kita adalah penerimaan dan pengabaran kenabian? Karena Allah tidak membiarkan kita mengaku meyakini dan mencintai Allah tanpa diuji. Tanpa melewati suatu ujian, kita bisa menipu diri dan orang-orang lain yang bergaul dengan kita melalui klaim atau pengakuan sepihak kita. Dunia tentu akan cepat hancur andai hal ini dibiarkan. Tetapi, ketika semua pihak tahu bahwa suatu ujian sedang datang kepada kita, dengan mengetahui bagaimana kita telah melewati ujian ini, apakah sukses atau gagal, semua pihak, termasuk kita yang sedang diuji, akan tahu kualitas kita sesungguhnya. Jadi, orang-orang yang akan sukses mencapai tujuan penciptaan mereka dan yang akan siap untuk melayani umat manusia dan menyelesaikan permasalahan dunia bisa dikenali setelah mereka berhasil melewati ujian keyakinan terbesar, yaitu penerimaan dan pengabaran kenabian. Tidak ada pembelajaran atau tarbiyat tanpa pengajaran atau dakwah. Saat kita menerima kenabian, kita menjalani proses pembelajaran. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, cara berpikir, nilai, perilaku, dan keterampilan. Sumber utama pembelajaran kita adalah banyaknya kitab yang Nabi tinggalkan. Kelimpahan kebijaksanaan dan wawasan yang tersimpan dalam koleksi besar inilah yang harus kita peroleh agar kita berhasil dalam tujuan pembelajaran kita. Pertama, kita mempelajari sifat-sifat Allah dan tanda-tanda keberadaan dan kuasa-Nya. Ini akan membuat hati dan jiwa kita dimurnikan. Hal ini pada gilirannya akan memotivasi kita untuk memupuk hubungan yang lebih dekat dengannya, untuk menyerap sifat-sifatnya. Dan tujuan akhir dari upaya peningkatan diri ini adalah tingkat rohani tertinggi yang disebut hakul yakin, di mana tidak ada jarak antara kita dan Tuhan, di mana semua keinginannya menjadi keinginan kita. Dalam perjalanan rohani menuju ketinggian ini,
kita mencoba mengamalkan semua hukum dan perintah berdasarkan hikmah di belakangnya, sebanyak yang dapat kita serap dari banyak sumber pembelajaran yang kita ingin pelajari. Disinilah letak tantangannya. Penyerapan atau pembelajaran yang sempurna tidak mungkin jika kita mendekati tugas ini dengan logika memasukkan ilmu ke dalam otak. Kita secara naluriah menganggap otak sebagai wadah yang akan berkembang dengan sendirinya saat kita memasukkan hal-hal seperti pengetahuan ke dalamnya. Apakah kita sedang mempelajari ilmu duniawi atau agama? Psikologi pendidikan membuktikan bahwa ada hukum alam yang mengatur proses belajar yang efektif. Intinya begini, kita akan menyerap ilmu dengan sempurna jika kita mengajarkannya dengan sempurna. Terkait dengan pembelajaran rohani, kita harus menyimpulkan bahwa siapapun yang telah menerima kenabian melalui Ahmadiyah tidak akan mengalami kemajuan pembelajaran yang berarti sebelum mengajarkan atau menyebarkan semua yang dia pelajari dalam Ahmadiyah kepada masyarakat, agar mereka menerima kebenaran. Jadi, tidak ada pembelajaran nyata tanpa pengajaran. Sebaliknya, tidak ada pengajaran tanpa belajar. Kita tidak memilih antara belajar atau mengajar. Sebaliknya, kita akan mendapatkan keduanya, atau kita tidak akan mendapatkan satu pun. Sekarang kita harus memikirkan belajar dan mengajar sebagai saudara kembar yang tidak terpisahkan. Mereka seperti dua sisi mata uang atau uang kertas. Ketika kita mendapatkan koin atau uang kertas, kita mendapatkan kedua sisinya. Begitu juga halnya dengan tingkat rohani tertinggi, hakul yakin. Kita tidak dapat mencapainya tanpa menyempurnakan sisi pembelajaran dan pengajaran. Jika kita pernah berhenti, berputar-putar, atau bingung dengan langkah selanjutnya dalam perjalanan kita mencapai puncak rohani, masalahnya terletak pada kurangnya pemahaman kita tentang hubungan erat antara belajar dan mengajar. Pembelajaran kita dikatakan berhasil ketika kita mengamalkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita pelajari, sehingga kita menerima hasil penuh dari amalan tersebut. Penyerapan pengetahuan kita akan mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi ketika ia mampu mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, yang pada gilirannya akan mempraktikannya dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dengan kata lain, pembelajaran kita adalah yang paling sempurna setelah kita mampu menduplikasi diri kita sendiri kepada orang lain. Karena banyak orang yang dapat kita lihat duplikasi kita, begitulah kemajuan spiritual kita.